Assalamualaikum. Terima kasih sudah mampir di Real Channel. Tuhan, malam ini aku tidak bisa memejamkan mata. Hati ini resah, pikiran entah kemana. Padahal aku tidak tahu apa yang tengah aku pikirkan. Tuhan, aku sudah memaafkan, bahkan mengikhlaskan semua apa yang terjadi dalam hidupku kemarin. Tapi kenapa ya, hatiku masih belum bisa merasakan kedamaian. Dari awal pernikahan kami memang semua sudah salah. Aku tidak pernah melibatkan urusan pernikahan aku kepadamu, Tuhan. Aku tidak pernah berdoa untuk urusan cinta dan pernikahan aku. Hingga ke detik terakhir menjelang pernikahan kami, aku sama sekali tidak pernah membicarakannya padamu, Tuhan. Bahkan menyinggung namanya sedikit pun di depanmu, aku tidak pernah, Tuhan. Apalagi untuk kusuk berdoa, memohon kebaikan, kemudahan dan kelancaran untuk semua niat baik kami untuk menikah. Aku begitu terlena dan terlalu yakin bahwa dia adalah jodoh terbaik untukku yang sudah lama aku tunggu-tunggu. Jadi saat dia mengajakku menikah, aku langsung mengiyakannya. Aku begitu bersemangat dan menggebu-gebu sehingga aku lupa untuk berpijak ke bumi. Dia yang selalu membuatku rindu. Setiap detik, setiap menit, dia selalu menghubungi aku, sekedar memberi perhatian dan menunjukkan kasih sayangnya kepadaku. Dia terus berusaha menunjukkan keseriusannya dan kesungguhan hatinya bahwa akulah wanita pujaannya yang memang selama ini dia dambakan hadir dalam hidupnya. Begitu lugunya aku, hingga tak bisa membedakan mana kalimatnya yang jujur dan mana yang penuh kepalsuan. Tapi entah kenapa, aku merasa begitu dekat dengan dia dan sudah sangat mengenalnya. Biarpun kami baru jumpa dalam waktu yang sebentar. Saat melihat dia untuk pertama kali, aku seperti pernah bertemu dengannya, seperti pernah mengenalnya. Mukanya tidak begitu asing buat aku. Di awal pernikahan kami, dia memang orang yang tidak banyak bertingkah. Salah satu alasan aku jatuh cinta padanya karena kesabarannya. Biarpun pembawaannya kaku dan pendiam, biarpun dia tidak pandai untuk menghidupkan suasana, tapi aku melihat ada cinta yang besar dari matanya. Dia menjanjikan kehidupan dan masa depan yang indah. Dia buat aku jatuh cinta padanya hingga tak sanggup berpisah darinya. Ironisnya, cintaku kepadanya melebihi cintaku pada sang pemberi hidup dan kehidupan. Aku begitu terbuai dalam kata-kata cintanya. Dunia terasa begitu indah, begitu menggairahkan. Dia bisa membuatku bahagia, meskipun cintanya sederhana, tapi mampu meluluh lantakkan duniaku seketika. Aku bahkan tak peduli dengan rintangan apapun yang akan kuhadapi. Asalkan dia selalu ada di sisiku, aku akan kuat. Aku pasti bisa melewati semua persoalan. Sayangnya itu dulu sekali.
5 tahun yang lalu, di awal pernikahan kami. Ampunilah hamba-Mu ini Tuhan. Aku mungkin tak pandai bersyukur atas segala nikmat-Mu. Maafkan aku yang tak pandai memaafkannya. Harusnya aku didekati olehnya. Aku melibatkan-Mu dari awal dengan doa-doa yang penuh kebaikan. Apakah betul Dia Tuhan jodohku? Apakah betul Dia yang terbaik untukku, yang Engkau berikan buat aku? Harusnya aku sudah sampaikan doa-doa itu di awal pernikahan kami. Sekali lagi maafin aku ya Allah. Aku memang mencintainya. Bahkan rasa cintaku melebihi rasa cintaku padamu ya Tuhan. Aku pernah bahagia hidup dengannya. Bahkan sangat bahagia sekali. Tapi aku tidak kuat menghadapi perselingkuhannya yang tak pernah kunjung usai. Hati ini tidak seluas samudra. Kemarahanku yang pernah ada tak sanggup kusimpan lama. Bahkan biarpun dia sudah memperlakukan aku begitu buruk dan menceraikan aku hanya dengan selembar surat pernyataan yang tak pernah dia kirim langsung kepadaku. Tapi aku masih mencintainya dengan segala potongan-potongan kepingan cinta itu. Dan aku masih berdoa untuknya agar dia bisa bahagia. Pintaku hanya satu. Mari kita duduk. Mari kita bicara. Mari kita berdua menjadi pribadi yang dewasa. Kalaupun pernikahan ini memang betul harus diakhiri, paling tidak itu memberikan kejelasan buat aku. Sehingga tak ada lagi pertanyaan-pertanyaan dalam diriku. Kenapa ya kamu begitu jahat sama aku? Kenapa ya kamu sanggup berbuat itu semua untukku? Kenapa kamu seperti tak punya hati melakukan itu? Kenapa kamu tak bisa melihat ketulusan aku? Kenapa kamu hanya datang, kemudian pergi sesuka hati kamu? Kamu datang, pergi, kamu datang, pergi. Kenapa? Dan kenapa sejuta lainnya yang tak pernah terjawabkan? Semoga setelah adanya peristiwa ini, kita bisa sama-sama belajar untuk hidup lebih baik, supaya kita sama-sama bahagia. Karena kita memang layak untuk bahagia. Biarpun cinta itu gak selalu harus memiliki. Paling tidak, tak ada lagi tanda tanya dalam hidupku. Tak ada lagi penasaran dalam hidupku. Toh aku menyadarinya bahwa kau tak mungkin lagi untukku. Jakarta, 9 Juni 2020. Assalamualaikum.